Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Sebelum kita mulai, marilah kita panjatkan rasa puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana berkat rahmat taufik kita ibn Allah Subhanahu wa taala, di pagi yang cerah ini kita dipertemukan kembali dalam keadaan sehat walafiat, dan masih bersama kami yaitu di channel Zona Seni dan Sholawat. Assalawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena berkat perjuangannya lah kita bisa menikmati agama Islam, bisa menikmati majlisnya Islam, dan bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Dan semoga nanti kita di hari kiamat mendapatkan syafaat atau pertolongan dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Dulur-dulur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kami mendapatkan pesanan yaitu dari negara tetangga, yaitu di Tanah Merah, Republik Tanah Merah, Bangkalan, Madura ini pesanan dari saudara kami, yang mana beliau pesanan ini untuk nama musola yang beliau dirikan. Dan yang saya tahu, beliau ini adalah mempunyai hobi yang unik yaitu mempunyai hobi membangun musola. Nah, yang kemarin beliau bangun yang di Jombang sudah jadi, dan ini salah satunya yang beliau bangun di negara tetangga, yaitu di Republik Tanah Merah, Bangkalan, Madura. Nah, hobi beliau ini yang mana Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki yang lebih kepada beliau, yang mana beliau sebagian rezeki yang diberikan Allah Subhanahu wa taala ini beliau investasikan untuk negeri akhirat. Yaitu beliau wujudkan berupa musola, yang mana musola ini nanti bisa kita nikmati apabila kita mau investasikan harta sebagian kita untuk negeri akhirat, yaitu untuk membangun musola ini, yang mana bisa kita nikmati secara permanen di negeri akhirat. Nah, inilah uniknya beliau bisa memanfaatkan sebagian, yaitu yang rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hal-hal yang baik. Nah, hobi membangun musola. Nah, ini sebaik-baiknya hobi Kalau saya juga mau punya hobi sebenarnya yaitu hobi ngopi ngopi satu gelas tapi 5 jam tidak habis-habis Nah, supaya cepat habis ini saya seruput dulu Bismillah. Nah, hobi beliau ini hobi yang sangat positif Nah, semoga kita semua ini bisa meniru hobi yang beliau sukai ini, yang mana hobi ini bisa kita nikmati setelah kelak kita di akhirat. Ngomong-ngomong soal membangun musola atau masjid ini, saya teringat akan sebuah kisah yang mana kisah ini seseorang yang terkenal, bukan terkenal sih, yang orang ini, anak ini adalah anak yang bodoh, yang anak yang tidak punya.
Nah, setelah nyantri di Romo Kiai Haji Hamid Pasuruan, Ani ini malah disuruh untuk membangun ratusan masjid. Nah, singkat cerita ya, anak ini adalah anak yang bodoh. Nah, anak yang bodoh. Berarti anak yang bodoh, yang mana anak ini anak kelas ibtidaiyah ya, saking bodohnya ini karena kena penyakit departemen pergoblokan dan permelaratan ya. Akhirnya setelah ibtidaiyah ini tidak naik ya, tidak naik. Nah, tapi si anak ini mempunyai seorang ibu ya, yang mana ibu ini dibilang cerdas ya. Arti cerdas di sini yaitu ibunya mengarahkan kepada hal-hal yang baik ya. Dan ibunya menyadari bahwa anaknya ini mempunyai keterbatasan di dalam berpikir. Tapi di samping mempunyai keterbatasan, anak ini yaitu mempunyai kelebihan. Dikatakan pinter tapi dikatakan bodoh tapi pinter. Nah, ada seorang itu dikatakan bodoh tapi ngerti. Ada yang dikatakan ngerti tapi bodoh, itu ada. Tapi yang kita ceritakan ini adalah anak yang goblok ya, tapi ngerti. Nah, singkat cerita, si anak ini sekolah ibtidaiyah ya, tidak naik ya, karena kena penyakit departemen pergoblokan dan permelaratan. Nah, seorang ibu menyadari bahwa anaknya ini adalah anak yang mempunyai keterbatasan di dalam berpikir. Nah, tapi terus memberi support kepada anaknya dalam hal yang kebaikan. Wesley, kata ibunya ya, kita campur bahasa oplosan aja, bahasa Jawa. Wesley ya, ibu nyadari awakmu iku wong goblok, tapi awakmu ojo cilik ati. Ibu menyadari kamu adalah orang yang bodoh, tapi kamu jangan kecil hati. Nah, yang dikatakan ibunya. Nah, terus ibunya memberikan arahan, awakmu dekatlah dengan Allah ya. Nah, nanti kamu akan dinaikkan derajat. Awakmu nyedak neng Allah ya. Nah, si anak ini menjawab, nah, apa iku sapa mbok? Nah, jenenge arek goblok. Loh, maksudnya ibu iku ngene lho, awakmu iku nyedak wong sing mempunyai derajat ya. Nyedak wong yang ahli ibadah, yang mempunyai derajat yang dekat dengan Allah. Nah, nanti kalau kamu mau mendekat dengan orang yang dekat dengan Allah, insya Allah derajatmu akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh ngono ya Bu. Nah, terus nang ndi Bu iku wong sing cedak nang karo Allah iku. Di mana Bu orang yang dekat dengan Allah itu? Dijawab oleh ibunya, nek nang kene iki ya Yai Romo Hamid Pasuruan re. Kalau di sini itu ya Yai Haji Abdul Hamid Pasuruan. Dijawab oleh ibunya seperti itu. Oh gitu Bu ya. Di mana Bu itu? Oh ya, kalau di sini jaraknya ya kurang lebih 1000 meter atau 1 kilo lah. Akhirnya si anak ini setelah mendengarkan pengarahan dari ibunya, langsung saja tidak pikir panjang, langsung menuju ke Romo Yai Hamid Pasuruan. Ya, karena anak ini di samping bodoh juga tidak mampu di dalam finansialnya, akhirnya juga berangkat ke sana itu juga mencari tebengan ya. Singkat cerita, anak ini di situ diarahkan ibunya setiap Senin dan Kamis ya, disuruh untuk nyantri di sana. Pesan dari ibunya ini, Ale, kalau kamu berangkat ya Senin sama Kamis poso, terus baru berangkat ke sana. Ibunya bilang kalau mau ke sana itu harus
yaitu hari Senin dan Kamis. Kamu puasa dulu, nanti kalau sudah habis sahur kamu bisa berangkat ke sana. Nah, singkat cerita anak ini langsung berangkat ke nyantri di Romo Kiai Hamid Pasuruan. Di situ setelah si anak ini nyantri di situ, setiap kegiatan apa saja dia mengikuti. Jamaah dia selalu di garda yang terdepan, di baris yang terdepan, selalu takdim hormat sami'na wa ta'na kepada yai. Nah, di situ setiap kiai mau mau ke masjid, nah, selalu beliau itu mengiringnya di belakang, selalu sandalnya itu selalu ditata dengan rapi kalau kiai mau kuntur dari masjid. Nah, singkat cerita si anak ini hari demi hari ya, Senin Kamis, setelah berjalan sekian lama, si anak ini duduk di belakang Yai Hamid yang sedang berjamaah. Nah, setelah Kiai ini salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, setelah berdoa ya, salam terus berdoa, akhirnya melihat si anak ini di belakang beliau ini, langsung Yai bertanya, jenengmu siapa le? Namanya siapa? Namanya siapa le? Kula Khairi Yai. Oh Khairi, oh ya, bagus ya. Wes lele, kamu mulia, artinya mulia itu bahasa Jawa itu pulang ya. Kamu pulang sana. Kamu bangun masjid sing akeh, mulai bangun masjid sing akeh. Kamu pulang sana ya, kamu bangun masjid yang banyak. Tapi Yai, nah namanya dia jika mau menjelaskan jati dirinya sebenarnya, mau membantah, aku anaknya nggak duwe kok dikongkon bangun masjid. Nah, tapi Yai mulai bangun masjid sing akeh. Mau menjelaskan jati dirinya tidak diberi kesempatan oleh Kiai. Akhirnya dia pulang. Nah, pulang ini setelah beberapa langkah dari masjid ini ya, beliau masih nggak puas dengan yang dikatakan didhawuhi oleh Yai Hamid. Di dalam benaknya pasti Yai Hamid itu keliru, dikira aku anak wong sugih, dikira aku ini orang kaya, kok disuruh untuk membangun masjid. Nah, pasti salah ini, pasti dikira saya ini orang kaya. Akhirnya dia kembali lagi ke masjid. Nah, baru beberapa langkah masuk ke masjid, diobrak lagi oleh Kiai Hamid sana. Loh, balik mana? Ayo, mulai. Ya, mulai. Pulang sana, bangun masjid yang banyak. Akhirnya dia sama sekali tidak diberi kesempatan. Akhirnya dia pulang. Nah, setelah pulang di sinilah langsung matur ya, bilang ke ibunya. Ya, Mbok, aku mulai dikongkon bangun masjid sing akeh ambek Yai, Mbok. Nah, bahasa Indonesianya, ibu, aku disuruh untuk membangun masjid yang banyak sama Kiai, ibu. Apa yang dikatakan ibunya? Malah sujud syukur ibunya, sujud syukur dan berkata alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahirabbil alamin. Nah, si anak ini juga, wah, ibu gendeng ini, ibu gila ini, udah ngerti aku ini anaknya orang miskin. Aku ini goblok, anak wong miskin, awalnya gak duwe, aku ini orang goblok ya, orang yang tidak punya kok setelah mendapatkan kabar seperti ini kok malah alhamdulillahirabbil alamin. Ya, uang dari mana? Di dalam pikir benaknya, uang dari mana, Bu? Nah, setelah si anak ini makin kacau pikirannya, akhirnya dijelaskan oleh si ibu ini, begini oleh ya. Kamu kan ngerti siapa itu Yai Hamid Pasuruan. Kamu kan ngerti siapa itu Yai Hamid Pasuruan. Beliau terkenal oleh waliullah, dia itu dekat dengan Allah, ya, beliau ini dekat dengan Allah, mempunyai derajat di sisi Allah. Dengan pandangan kasyafnya beliau bilang seperti itu, berarti kamu nanti akan menjadi orang kaya, kamu akan menjadi orang yang mampu untuk membangun masjid yang banyak. Itu pasti, karena beliau ini adalah kekasih Allah Subhanahu wa taala. Oh, begitu ya, Bu.
Akhirnya si ibu ini menjelaskan tentang itu dengan keyakinannya si ibu ini, anak ini semakin yakin akan yang dikatakan didhawuhi oleh Yai Hamid. Nah, singkat cerita, si kiai yang bercerita ini mendapatkan ada tamu ya. Si kiai yang bercerita ini ada tamu di situ. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Moga-moga pinarak, moga-moga masuk. Nah, dilihatnya si tamu ini oleh kiai penampilannya nggak meyakinkan kalau si orang ini adalah orang yang berada, orang yang mampu. Akhirnya si tamu ini sewanten Yai, Yai, assalamualaikum Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tujuan saya ke sini kaping sepindah, yaitu kami silaturahim. Yang kedua adalah kami untuk mengundang kiai untuk acara tasyakuran di rumah kami. Oh gitu ya. Oh ya. Nah, langsung saja sang kiai itu ikut mobil yang ditumpangi ini si orang ini, si tamu ini. Nah, di dalam benak si kiai ini, tamu ini tidak meyakinkan kalau ini orang kaya. Nah, setelah melihat mobilnya itu kaget. Ini orang penampilannya biasa-biasa aja, mobilnya segini mewahnya ya. Akhirnya dalam benaknya itu kiai juga penasaran. Terus dalam perjalanan mendapat 1 kilometer ya, beberapa meter menekat Yai ini bertanya, wah mobilnya baru ya Mas ya? Enggak Kiai, ini baru saya beli 3M. Langsung Kiai ini juga kaget sebenarnya, tapi hanya di dalam batinnya merasa kagum. Orang seperti ini kok penampilannya yang biasa-biasa tapi mempunyai mobil semewah ini. Akhirnya sampai di rumah Kiai ini untuk tasyakuran, berdoa. Nah, selain tasyakuran diajaknya lagi si Kiai ini untuk menghadiri acara di luar. Nah, menghadiri acara di luar ini diajaklah seorang Kiai ini oleh seseorang yang tadi ya. Akhirnya di situ ada acara, langsung pembawa acara pembawa acaranya langsung menyampaikan acaranya. Nah, acara yang kedua yaitu akan disampaikan oleh Bapak Khairi. Kepadanya kami persilahkan. Akhirnya si bapak ini langsung naik ke podium. Nah, langsung bilang semoga menjadi masjid yang barokah. Al-Fatihah. Nah, sangat singkat dan langsung turun. Nah, yang pembawa acaranya ini langsung setelah turun langsung membawakan acara. Demikianlah sambutan dari Bapak Khairi donatur kita yang telah mewakafkan sebagian tanahnya dan semua fasilitas yang ada di masjid ini yang nilainya 13 miliar. Langsung si kiai ini kaget bukan main. Nah inilah singkat cerita dari seseorang yang tadinya itu goblok, yang tidak mampu ya, tapi Allah memberikan kelebihan ya kepada orang ini. Nah, hikmah yang diambil dari kisah ini adalah janganlah kita memandang seseorang itu dari sebelah mata. Bisa jadi orang itu diberikan kekurangan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi disembunyikan sesuatu kelebihan yang Allah berikan kepadanya. Cerita ini kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Adanya cerita biasanya adanya kejadian. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga kita bisa mengambil hikmah sebuah cerita yang dilalui, atau cerita dari orang-orang yang soleh itu bisa menambah keyakinan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat dan
membawa kita lebih cinta akan kepada orang-orang soleh. Kebenaran adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kesalahan adalah dalam diri kami sendiri. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.